Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskannya bagaimana cara menghitung uh, plat dengan menggunakan metode amplop. Jadi metode amplop itu apa sih? Jadi metode amplop itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan gaya dalam paling kritis pada suatu struktur beton. Jadi dari berbagai kombinasi pembebanan. Jadi beban yang diperuntukkan tuh dapat berupa beban mati, beban hidup, beban gempa maupun beban angin. Dari seluruh hasil analisis tersebut, nantinya tuh dipilih nilai maksimum dan minimum seperti memelantur, gaya geser, atau gaya aksial. Jadi nilai-nilai ekstrem itu dihitung sebagai disebut sebagai amplop dan digunakan untuk sebagai dasar dalam merancang dimensi tulangan beton. Dengan metode amplop, struktur yang dirancang itu diharapkan tetap aman dan mampu menahan kondisi pembebanan yang buruk. Oke, di sini ada contoh perhitungan dengan menggunakan metode amplop. Untuk data teknisnya itu di sini saya untuk menghitung gedung C. Nah, untuk gedung peruntukannya itu adalah kampus. Mutu betonnya sebesar 20 MPa, mutu bajanya itu ada 400 MPa, jarak antar pataran itu 5, tinggi antar tiang lantainya itu ada 3,5, panjang balok per titik sikuladanya sekian, lalu badan perhitungan itu beban tetap atau kombinasi pembebanan satu. Nah, ini ada denah plat lantainya. Nah, untuk gedung perkantoran itu sudah ditetapkan beban hidup atau weight loadnya itu adalah 2,5 kN per meter persegi. Oke. Di sini di kiri juga di sini ada Excel yang dimana ini adalah perhitungan secara sistem gitu. Jadi nanti ada program dimana kita tinggal masukkan saja data-data yang diperlukan, maka akan dihasilkan perhitungan yang kita inginkan. Untuk data material plat lantai sini adalah untuk mutu betonnya itu adalah 20 MPa, lalu untuk mutu bajanya itu adalah 400 MPa. Jadi B1 itu adalah 0,25, untuk lenturnya itu adalah atau faktor reduksinya itu adalah 0,8, terus rominnya itu adalah 0,018 sesuai dengan ketentuan EP 400 MPa. Lalu ada rho bruto itu, ini adalah perhitungannya didapatkan 0,027. Lalu rho maxnya itu adalah hasil perkalian dari 0,75 dikali rho bruto. Jadi 0,75 dikali 0,27 itu sebesar 0,020. Lalu untuk lebar plat bawahnya itu adalah 1000 mm. Nah, untuk dimensi tulangannya kita menggunakan dimensi 8 mm. Nah, data-data tadi juga bisa langsung dimasukkan ke tabel ini, teman-teman. Nah, ini yang biru ini. Bentang terpendeknya berapa, beban terbanyak berapa, lalu diameternya berapa. Jadi nanti bisa mempercepat perhitungan kita. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jika kita ini kan anggapan platnya itu adalah 150 meter, tapi tetap kita harus hitungkan terlebih dahulu di bawah ini. Maaf teman-teman, ini harusnya 125. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja rumus ini ya teman-teman. Dx di sekian-sekian, lalu didapatkan hasil 126 mm. Seperti di Excel ini sudah terotomatis terhitung untuk tinggi efektif arah x dx nya itu sebesar 126 mm. Lalu untuk tinggi efektif arah y atau d nya itu 118 mm. Oh, ini ya 125 ya. Lalu untuk mau teman-teman, jadi ini tuh tetap ya untuk anggapan plat awal tuh 150. Nah, ini dia untuk perhitungan yang kita rencanakan tuh bisa dihitung dengan ini yang tadi ya,
untuk nilai itu 126 dan untuk D nya itu 118. Oke, lanjut ke dimensi tulangan. Nah, untuk dimensi tulangan itu pembebanannya ini semua ya. Ada beban hidup atau weight load, lalu ada beban mati, dead gitunya. Lalu ada berat lantai itu 1,1 kN, itu jadi menurut PPRK 1987. Jadi total pembebanannya itu ada 4,7 kN. Nah, untuk kombinasi pembebanan itu hanya satu, yaitu beban tetap saja yang akan kita analisis. Ini dia untuk kombinasi pembebanan yang sudah diatur dalam ASEAN ya. 1,2 jadi ditambah 1,6 WL. Oke. Nah, didapatkanlah WU ini tuh hasil dari tadi 1,2 dikali 4,7 yang di atas ya, ditambah 1,6 dikali 2,4 atau yang tadi ini 2 beban hidup. Nah, untuk persyaratan geser ini untuk rumusnya itu adalah ini. Jadi nanti kita hitung 0,5 dikali 9,4 sekian, didapatkan adalah 15,879 kN. Nah, ini dia untuk PC nya itu adalah sebesar 38 kN. Jadi harus lebih besar dari VU 15,879, jadi tidak perlu pendulangan geser. Nah, untuk pembedahan strukturnya ini dia teman-teman. Jadi per segmen tadi kita harus menentukan, misalkan untuk A1 itu masuk ke kasus berapa, nanti akan didapatkan lah gitu perhitungannya gitu sesuai dengan rumus dengan kasusnya tersebut. Nah, untuk analisis gaya dalam ya ini dia teman-teman. Kita contoh untuk arah LX ini teman-teman. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai tadi. Nah, ini dia teman-teman. Maka didapatlah momen sebesar 8,6 8.600 kN. Nah, ini dia udah sama ya teman-teman. Di sini sampai bawah juga sama tuh, 1,197. Jadi program Excel ini tuh cukup membantu dalam perhitungan beton. Kita lanjut saja ke contoh perhitungan tulangan untuk plat A1. Jadi perhitungan tabelaris pada plat 1 itu dan skematisnya berikutnya. Oke. Nah, daerah kita pertama akan menghitung daerah lapangan LX. Nah, ini dia teman-teman, daerah lapangan LX ini. Nah, daerah LX. Nah, dengan D atau DX tadi itu 126, maka untuk rombasnya itu adalah 0,02, lalu momen ultimate yaitu 8,6 seperti yang ini teman-teman. Nah, ini dia, maka dapat dihasilkan untuk momen nominalnya itu sebesar 10,75032 kN per meter. Nah, untuk ulas tulangan perlunya kita bisa masukkan saja seperti di sini nah teman-teman, misalkan 0,018 lalu didapatlah bersekian. Nah, untuk area of steel-nya itu didapatlah 251 mm persegi. Nah, ini dia teman-teman ya. Sudah sama kan dari Excel ini dengan hasil perhitungan ini. Nah, untuk kontrol jarak penulangan platnya itu adalah sekian S 221 mm tadi itu harus lebih kecil dari S max nya yaitu 350, maka dapatkanlah 450 mm. Lalu untuk kontrol kontan platnya ini dia teman-teman ya. Nah, ini jadi sudah 0,8 tadi kan untuk rumusnya itu ini, jadi 0,8 dikali 251 dikali 400 dari atas ini juga ya, maka didapatkanlah sebesar 9.930.756 Newton mm. Nah, sudah
apa namanya, lebih besar gitu dari momen ultimate tadi, yaitu sebesar 8 ini harusnya 8 juta juga ya, 8.600.256 Newton milimeter, jadi sudah oke. Untuk daerah lapangan LD nya kurang lebih sama perhitungannya seperti tadi. Jadi nanti dari hasil perhitungan Excel ini kita langsung saja masukkan ke data laporan ini ya. Nanti untuk resume platnya, itu dari sini ya, ini tinggal masukkan saja ke resume di bawahnya. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah atau kurang dalam penjelasannya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.